Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Berlianto Dirham dan Prakoso dengan NIM 23010103009. Saya Ahmad Nuridayat, NIM saya 2301030004. Kami dari kelas 23A1, bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual Prodi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Di video ini kita ingin membuat sistem yaitu inventory gudang komputer menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi NetBeans. Yang dimana nanti kita membuat videonya tuh dari penjelasan database, koneksi ke databasenya sampai pengkodian biar bisa sistemnya CRUD. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial videonya. Oke, baik teman-teman, kita masuk saya ke videonya untuk langkah awal yaitu database. Pastikan teman-teman mempunyai aplikasi database, entah itu SAMPP, ada juga mungkin apa sejenisnya, tapi di sini saya memakai XAMPP. Kalian bisa mendownloadnya tuh banyak di Chrome, di Google tuh banyak. Nah, untuk cara menggunakannya, kalian di Apache ini kalian klik start, di MySQL juga klik start. Nah, untuk masuk ke localhostnya, kalian bisa juga langsung mengetikkan saja di browser tuh localhost. Itu sudah bisa masuk ke localhostnya SAMPP ini. Atau tidak kalian kalau cara mudahnya nih, klik ke admin. Nah, ini akan masuk ke lokasi. Sama aja ya. Sama yang di browser ini sama. Oke. Kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, langkah awal tuh kalian harus membuat database-nya dulu. Dengan cara klik new, nanti kalian buat nama database-nya itu sesuai project kalian. Kalau di sini kami membuatnya dengan nama gudang komputer karena buat inventory gudang komputer. Nah, kalian bisa meng-create-nya aja di sini, langsung create. Setelah database kalian jadi, misal punya saya ini db underscore gudang komputer, kalian buat tabelnya dengan cara klik new yang di sini. Klik new ini nanti tabel nama, tabelnya apa? Karena project kita ini untuk inputnya cuma ada input barang masuk, jadi kita membuat tabel barang masuk. Ini udah ada yang isinya kemarin, sudah saya coba. Kita masuk ke struktur aja. Di dalamnya itu kita mengisi banyak record. Ada yang pertama itu ada ID masuk, tanggal masuk, kode barang, nama barang, kategori, merek, spesifikasi, jumlah masuk, harga beli satuan, supplier, kontak supplier, user input, keterangan. Nah, kenapa ID masuk itu primary? Karena dia sifatnya unik, dia tidak boleh sama. Makanya kita ngasih ke primernya ke ID masuk dengan tipe integer. Nah, 11 ini apa? 11 ini adalah value atau nilai yang dapat diisi di dalam kolom nanti inputannya. Jadi cuma bisa 11 saja, 11 angka atau enggak? Iya, 11 angka. Terus ada tanggal masuk kita kasih tipenya date atau tanggal. Kode barang kita kasih varchar dengan jumlah nilai value-nya 20. Ini bebas, teman-teman mau kasih 100, 200 atau enggak dikasih, tapi kalau enggak dikasih itu nanti teman-teman bisa memakai teks. Teks ini leluasa dia. Jadi mau sebanyak teman-teman ketik apapun dia nggak ada batasan kayak gini. Kalau ini kan dibatasi varchar dengan value 100, varchar 50, 50. Ini bebas ya teman-teman. Jika teman-teman sudah membuat tabel dengan isi record yang sudah teman-teman buat tadi, silakan teman-teman masuk ke NetBeans. Ini juga banyak sih teman-teman, nih tinggal cari di Chrome aja NetBeans. Di sini kita menggunakan NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk langkah awal membuat project, teman-teman klik yang folder di kanan atas nih, yang di kiri kiri atas maksudnya ini. Langsung next aja teman-teman. Nah, ini kalian namakan aja teman-teman. Mau apa namanya? Kalau kami kan sesuai project lagi, kita menamakan inventory gudang komputer. Ini teman-teman bisa simpennya di bebas sesuka teman-teman aja, mau nyimpan di C, di D, di E, bebas. Dan create main class-nya dimatikan. Oke. Jika sudah, teman-teman masuk ke nanti tampilan ini, tampilan yang sudah jadi ini project ini masih kosongan nih, misal gini nih, ini masih kosongan dan ini belum ada isinya, belum ada koneksi sama gudang komputer Java. Untuk menambahkan dua ini, folder file dua ini, kalian ke sini teman-teman, ke source nih, kalian klik dulu terus klik kanan gframe from. Nah, gframe from ini fungsinya untuk apa? Untuk kalian nanti mendesain dengan dan mengcodingnya itu nanti di sini,
agar sistem yang di sini tuh bisa CRUD. Kalian pakai gframe from. Oke. Terus teman-teman bisa, kalau sudah diklik tadi kalian dari mana, gframe from gini, terus di nama langsung finish saja teman-teman, sama klik lagi new, pilih Java class, sama nama kalian sesuaikan aja sama finish. Biasanya nama tuh Java class. Untuk koneksi itu biasanya ada orang namakan config, ada orang namakan koneksi, bebas terserah saya teman-teman, nanti jadinya kayak ini untuk koneksi sama frame yang tadi. Nanti codingan dijelaskan oleh Mas Ahmad. Nah, setelah teman-teman membuat folder project yang tadi, teman-teman masuk ke menu library. Ini awalnya tuh kosong teman-teman, belum ada library apapun. Untuk bisa connect ke database-nya, teman-teman harus menginstal library yaitu MySQL Connector J930 JAR. Ini versinya bebas sih teman-teman. Penting teman-teman menginstal MySQL Connector dan ada library e-text PDF. Nah, ini nanti berfungsi tuh nanti untuk button cetak. Teman-teman bebas. Ada yang button cetaknya mungkin tidak memakai library, ada yang memakai library itu bebas. Tapi di sini saya memakai library e-text PDF yang nanti dia bisa mencetak langsung ke PDF. Untuk menambahkan library, teman-teman bisa di sini aja klik di library-nya, terus klik kanan add library. Itu tuh teman-teman cari aja. Semisal SQL tadi, nih MySQL, tinggal di add library. Semisal teman-teman mencari di sini belum ada library yang teman-teman mau tambahkan, teman-teman balik lagi ke sini, teman-teman pilih, teman-teman ya. Nah, teman-teman pilih yang add jar folder. Jadi dia mencari file jar. File jar tuh kebanyakan buat library. Nah, misal punya saya di itu saya taruh library text PDF. Coba kita cari library text. Nah, teman-teman tinggal open aja, nanti otomatis sudah masuk sini. Oke, itu untuk pokoknya paling penting MySQL connector agar teman-teman bisa connect ke database-nya. Jika foldernya sudah siap, waktunya mendesain aplikasinya atau sistemnya. Ini awalnya ini kosong teman-teman, belum ada isinya. Nah, cara mendesainnya tuh teman-teman di kanan, tampilan kanan ini ada palette dan ada properti. Untuk palette itu tinggal ditarik ke frame ini, frame yang teman-teman mau isikan. Semisal yang di atas ini saya memakai label, ini label, ini label, 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 label. Untuk title ini kebanyakan memakai label. Nah, untuk button kosong ini memakai text field. Ini teman-teman text field, dan cara pakainya tuh tinggal dini aja teman-teman, di drag, drag, tarik aja, tarik, tarik. Ini text field, text field, text field, text field. Nah, untuk ini saya mau pakai combo box nih, karena dia bisa memakai pilihan gitu teman-teman. Untuk button nih teman-teman tinggal cari aja di sini ada button nih, kalian samakan aja button ada 6. Dan ini saya memakai tabel juga, tabel, tabel ini teman-teman. Oke, kalau teman-teman ingin mengubah warna, mungkin teman-teman bisa ke properti, ini ada background, banyak pilihannya teman-teman. Untuk mengubah ukuran font, mungkin teman-teman bisa klik ke labelnya dulu, terus ada pilihan ukuran fontnya di font tuh, banyak, sesuaikan dengan kemauan teman-teman aja. Oke, jika semua teman-teman sudah buat seperti ini, masih belum selesai karena teman-teman harus mengganti nama variabelnya. Sebenarnya nama variabel ini mau dibilang penting, tapi cukup penting kalau kalian menggantinya dengan nama variabel yang benar sesuai dengan titlenya. Jadi nanti kalau pas saat mengkodingan tuh dia mudah. Semisal nih cara mengganti nama variabel tuh kalian ganti yang di text fieldnya aja, text field, button, sama di tabel. Untuk label tidak usah ganti nama variabel. Teman-teman klik ke text field, klik kanan ke change variable name, nih tinggal ganti. Kalau di sini kan saya kasih txt id masuk, txt itu text field, id masuk, sesuaikan ini id masuk. Nah, itu teman-teman diisi semua. Untuk combo box juga sama, variabelnya cmb, itu ada combo box kategori, sesuaikan. Untuk button juga btn baru, untuk tabel juga sama, tabel baru. Nah, untuk biar desain ini bisa integrasi ke codingan, untuk masuk ke source, menu source ini teman-teman, source itu menu yang di sebelahnya desainnya ada source. Kalian teman-teman cukup mengklik 2 kali di text fieldnya.
seperti ini. Tuh, klik 2 kali akan otomatis masuk ke menu source dan dia ada di tampilan sini txt id masuk action performance. Nah, nih otomatis akan masuk ke sini teman-teman. Ini desain. Nah, ini teman-teman klik double klik 2 kali, combo box juga 2 kali, button juga 2 kali. Untuk tabel tuh beda teman-teman. Kalau tabel awal-awal kalian tuh mengklik 2 kali, dia tidak akan masuk ke menu source ini. Teman-teman harus klik kanan, masuk ke menu event, pilih mouse klik. Fungsinya biar apa? Biar tabel ini bisa diklik. Klik 2 kali dan nanti akan ada ke menu source ini. Mungkin cukup sekian saja tutorial dari saya. Selebihnya nanti dijelaskan oleh Mas Ahmad untuk pengkodingannya. Nanti Mas Ahmad menjelaskan dari codingan koneksi sama codingan utama yaitu yang ada di menu source ini. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Ahmad. Baik, terima kasih untuk Mas April telah menjelaskan tahap awalnya. Tadi sama Mas April kita udah membuat sebuah database yaitu namanya DB Gudang Komputer sama tabel barang masuk. Nah, di sini ada strukturnya dan sudah membuat sebuah desain di sini dan sudah mengimport library yaitu MySQL connector untuk mengkoneksikan ke MySQL kita, database MySQL kita, dan e-text PDF untuk mencetak sebuah PDF. Nah, sama saya di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama, kita kan tadi udah buat sebuah database namanya DB Gudang Komputer dan tabel barang masuk. Kita akan masuk ke codingan koneksi.java. Nah, di sini kita pertama ada import Java connection. Nah, ini gunanya untuk mengkoneksikan dari kode ini kita ke MySQL kita. Dan di sini ada Differ Manager. Nah, kedua ada Differ Manager. Ini buat mengimport juga ini yang telah kita tambahkan tadi library yaitu MySQL connector. Nah, kita import di sini pakai Differ Manager. Dan import SQL exception ini buat message kalau terjadi error atau berhasil nanti ada message-nya. Dan yang terakhir JOption pen. Nah, kita punya di sini ada public class koneksi. Terus kita buat variabel koneksi sebagai private static dulu. Di sini ada connection MySQL koneksi. Dan di bawah sini ada ini adalah metode static yang Anda panggil. Di sini ada if MySQL koneksi sama dengan 0, terus ada try di sini. Dalam try itu ada string URL. Nah, sini ada JDBC MySQL localhost 3306 sorry. Nah, ini adalah port. Kita bisa lihat di sini di control panel kita. Nah, di sini ada port. Nih, ada port 3306 ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan komputer teman-teman masing-masing ya. Kalau misal di sini beda ya disesuaikan aja. Terus ini ada DB Gudang Komputer kita yang tadi udah dibuat ya sama Mas April. Nah, di sini. Kalau mau ngeceknya di sini DB Gudang Komputer. Terus di bawahnya ada string user, kita kasih root aja, terus string pass. Nah, ini passwordnya kita kosongin aja. Terus di sini kita mengkode berdasarkan loop drivernya. Driver manager ini kita kan tadi udah mengimportkan MySQL connector ya. Nah, kita masukkan di sini agar bisa terkoneksi dengan MySQL-nya. Nah, di sini kita buat koneksi lagi driver manager get connection URL user pass. Nah, kita kan udah ini tadi bikin variabel ya. Nah, kita panggil di sini. Ini ada user pass URL. Nah, di sini kita ada catch. Nah, ini tadi kita kan udah mengimpor di atas ya SQL exception ini. Terus kita di sini fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan pesan error jika koneksi gagal. Di sini kita ya. Di sini ada koneksi ke database gagal. Misal kita ngeran jika database-nya itu nggak terkonek nanti akan muncul pesan ini. Pesan koneksi ke database gagal. Nah, terus ada return MySQL koneksi. Nah, koneksi ini udah clear ya. Udah saya jelasin. Kita lanjut ke desain utama, kode desain utamanya. Nah, di sini kita akan mengkode bagaimana agar di desain ini kita bisa gunakan semestinya, yaitu inventory gudang komputer. Nanti kita bisa menginputkan barang di sini, menginputkan data-data di sini, dan menampilkannya di sini. Dan hasil akhirnya yaitu mencetaknya menjadi sebuah PDF, laporan PDF berbentuk tabel. Nah, caranya yaitu pertama kita sini ada desain kan, kita klik source. Nah, nanti ada di kita tempat ngoding di sini. Kalau punya teman-teman masih kosong nanti bisa di coding bareng-bareng ya.
Terus ini ada pertama dari atas dulu, kita import Java SQL connection, ini sama yang di koneksi tadi, kita skip aja. Terus yang di bawah ini import untuk komponen swing GUI, tempat ini kita import, jadi nanti bisa terhubung ke desain kita ini namanya GUI ya guys, GUI. Nah terus lanjut kita ke import untuk event. Nah di sini most event ini nanti bisa di tabelnya, kita menggunakan tabel, ada most event di sini, dan simple data format dan date. Nah ini untuk tanggal dan date format. Terus kita lanjut ke import untuk e-text PDF. Nah kita tadi hasil akhirnya akan menjadi sebuah PDF, dokumen PDF yang isinya adalah tabel hasil data dari kita yang telah kita inputkan. Nah ini kita mengimport sebanyak ini untuk import e-text PDF-nya. Nah, di sini kita langsung aja ke kode utama, yaitu ada public class gudang underscore komputer. Nah, ini sesuaikan nama filenya ya. Kita kan di sini filenya gudang underscore komputer .java. Nah, kita masukin aja gudang underscore komputer di sini. Nah, terus kita isinya ada apa? Isinya pertama kita membuat variabel untuk model tabelnya. Di sini ada private default tabel model. Terus di sini kita bikin lagi variabel koneksi, sekarang hanya satu. Kita bikin private connection koneksi. Nah, ini koneksi masuknya ke sini ya. Terus kita bikin lagi uniform barang masuk ya. Di sini ada public gudang komputer, yang init komponen mendapatkan koneksi dari kelas terpisah. Di sini ada tes koneksi, get koneksi, inisiasi tabel, load data, dan kosongan form. Nah, kita masuk ke metode untuk inisiasi model tabel. Nah, sini kita buat private void dulu, variabelnya inisialisasi tabel, terus ada model, kita buat lagi variabel model sama dengan new default model. Tabel barang masuk ini kan variabelnya variabel tabel ya, kita bisa lihat di sini, klik kanan change variabel ya. Nah di sini nanti ada tabel barang masuk, kita sesuaikan aja. Terus ada set model, kita panggil model tadi yang kita udah buat tadi di sini ya. Nah terus kita akan menambahkan semua kolom ke model tabel, jadi nanti kayak ID tanggal masuk kode barang itu yang udah kita buat di database ya, yang ini nanti akan masuk ke tabel saat kita ngeran ke tabel sini. Nah, di sini nanti ada ID, nama, dan lain-lain. Kita panggil di sini, terus kita next, kita mengatur lebar kolom agar lebih rapi. Nah, tabelnya kita setting ya, untuk biar lebih rapi, biar enak dilihat. Kita ada tabel kolom modul. Nah, ini bikin variabel dulu, tabel barang masuk, get kolom modul. Nah, variabelnya kita panggil di sini, get kolom 1 0 1 2 3 sampai 11. Set preferred WDT ya. Nah, ini kita set lebarnya ya. Ada 30, 80, 90, 150 dan 200. Terus kita next, kita membuat tabel bisa di scroll. Nah, ini kodenya tabel baru masuk set auto resize mode. Di sini biar auto resize off. Nah, di sini biar scrollnya itu horizontal. Terus kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu memuat data dari database ke tabel. Nah, jika udah ada data di database, nah kita panggilnya lewat ini. Kita bikin private void load data dulu, terus kita hapus data lama di tabel. Kita model get data vector ini, kita remove all item. Terus ada bawahnya lagi ada model variable data change. Nah ini kita buat variable dulu ya. Terus kita mengambil data semua dari database. Nah ini ada kode string SQL. Nah ini kita ada select from barang masuk. Nah artinya kita memilih data dari barang masuk, tabel barang masuk kita yang udah kita buat tadi ya. Nah di sini ada tabel barang masuk. Nah terus kita ada try di sini, try statement SDMT. Nah ini kita buat lagi koneksi create statementnya. Terus di sana ada while, ada pengulangan, terus kita di sana menyiapkan array untuk 12 kolom ya. Kita tambahkan aja, ini tadi yang udah bikin. Nah, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Terus ada yang masuk, ada tanggal masuk, dan lain-lain. Nah, ini ada catch. Yang terakhir ada catch, yaitu show message dialog ya, buat menampilkan error atau sukses. Nah, di sini ada SQL exception. Kita show message dialog. Nanti jika ada terjadi error, nah di sini ada error, maka akan muncul pesan gagal memuat data. Oke, nah di sini. Terus kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu untuk membersihkan form input. Nah di sini kita ada private void lagi,
kosongkan form. Nah, terus ada ini teks ada masuk. Ini kan variabel yang udah kita inputkan tadi ya, kita masukin ke sini semua. Nah, terus ada teks yang dimasuk set di tabel true. Nah, ini bisa diisi manual. Terus btn simpan, set enable, btn edit, set enable, dan btn hapus, set enable. Kita bikin true, true, false, false. Nah, kode utamanya se apa udah setengah. Nah, kita akan masuk ke kode-kode button-buttonnya. Nah, di sini kan ada button ya tadi ya. Udah kita bikin sama Mas April. Nah, di sini ada baru, simpan, button edit, button hapus, cetak, dan button keluar. Nah, kita akan kode satu-satunya. Kita akan kode. Caranya gimana? Kita dari klik baru dari sini ya. Button baru dulu ya. Button barunya kita klik 2 kali. Sorry, 2 kali. Nah, nanti akan masuk ke sebuah ini. Ada private void ini bawaan dari Java ya. Kita tinggal mengisi tengahnya aja nih. Jadi kita untuk button baru ini kodenya adalah kosongkan form. Nah, ini kan tadi udah kita bikin ya. Di atas ini ada kosongkan form ini. Nah, kita berarti panggil variabelnya ke sini untuk mengosongkan form tabel. Nah, ini ya. Ini nanti misal ada isinya. Nah, kita klik baru nanti ya, otomatis kosong. Terus kita masuk ke button keluar dulu ya, button keluar yang codingannya lebih simple. Nah, di sini button keluarnya hanya system exit sini ya. Jika kita mencet keluar nanti otomatis program yang kita run akan terhenti. Terus kita lanjut ke button simpan. Di sini ada button simpan. Kita klik 2 kali ya. Nah, di sini akan mengarahkan ke codingan tempat button simpan disimpan. Nah, di sini ada private void ini bawaan dari Java. Kita nggak usah ganti-ganti, nggak bisa diganti. Terus dalamnya button simpan ada if text dia dimasuk get text. Nah, ini get text ini fungsinya untuk mengambil apa yang kita udah input di sini. Nah, misalnya nanti kan kalau di run kan kalau udah di run kan kita mengisi ini. Nah, nanti apa yang kita isi tuh akan dimasukkan ke sini. Nah, caranya kita dengan get text. Nah, terus kita ada sini ada teks kode barang, terus teks nama barang dan lain-lain yang udah kita buat tadi ya variabelnya. Ada 13 kalau nggak salah. 11. Terus kita lanjut aja ke ini ada string SQL di sini. Nah, di sini ada insert into barang masuk. Ya, artinya kita akan menambahkan insert sebuah data ke barang underscore masuk, tabel barang underscore masuk yang udah kita buat tadi ya. Nah, di sini barang tabel masuk, barang masuk. Nah, terus kita di sini ada eh kita akan memasukkan ID yang kita udah buat tadi sama get text. Terus di bawahnya ini ada execute update dan ada show message dialog lagi di sini jika data berhasil disimpan. Jika kita nanti mencet simpan, maka jika berhasil akan menampilkan pesan ini ya. Data berhasil disimpan. Terus di sini ada catch di sini ada catch exception SQL exception. Nah, di sini ada show message dialog. Jika kita gagal atau terdapat error saat menyimpan, nah nanti ada pesan error di sini, gagal menyimpan data. Terus ada catch lagi, ada yaitu number format exception. Nah, di sini ada show message dialog lagi. Jika kita mengisi angka dengan salah pada ID jumlah atau harga, nanti kan error. Nah, akan muncul tulisan ini, format angka salah pada ID jumlah atau harga. Terus ada luar data dan kosongkan form yang udah kita buat tadi di atas ya. Yang ini kalau kalian lupa, nah ini ada luar data sama kosongkan form. Oke, kita lanjut ke tabelnya dulu ya. Tabel di sini. Cara ngodingnya adalah kalau tabel ini agak beda sama yang button-button. Tabelnya itu kita klik kanan, kita ke event, ke mouse. Nah, di sini ada mouse clicker ya, kita klik aja, nanti diarahkan ke codingannya. Bedanya apa? Kalau tabel baru masuk mouse clicker tadi, itu eventnya beda ya. Kita kan tadi lewat event terus mouse clicker. Nah, bedanya di sini. Tabel baru masuk mouse clicker. Kalau yang biasa kan cuma diklik 2 kali ya. Nanti 2 kali itu akan berbeda yaitu action perform. Nah, tabelnya itu tadi lewat event ya. Nah, berarti tampilannya gini. Terus kita isinya apa? Kita bikin dulu variabel int baris sama dengan tabel baru masuk, write point. Terus ini ada string ID masuk.
ada isinya, ada tabel barang masuk get value baris 0. Nah, terus di sini ada string SQL. Nah, ini kita akan select dari tabel barang masuk where ID masuk ya. Jadi kita memilih tabel barang masuk pada ID masuk ini yang primary ini. Terus kita lanjut ke try. Di sini ada prepare statement, PSTMT koneksi prepare statement. Nah, terus bawahnya ada PFT setLine 1 integer dan result set rs. Nah, di sini kita ada if. Nah, ini kita masukin aja tadi variabel yang kita udah buat sama ini ya yang berada di dalam tabel tabel barang masuk ya. Saya ada masuk dan lain-lain. Terus kita ada catch SQL exception lagi. Jika data gagal atau terdapat error, nanti akan muncul pesan gagal mengambil data. Terus di bawahnya ada kita atur state tombol. Nah, di sini ada teks tadi masuk, set ID table false, kita bikin false, btn simpan kita set enable false, btn edit kita set enable true, dan btn hapus set enable-nya true. Nah, tabel barang tadi kita udah clear ya codingannya ya. Kita masuk ke button edit. Caranya gimana? Button edit ini. Nah, ini kita klik 2 kali aja. Nah, nanti akan diarahkan ke codingannya. Sini udah otomatis kebikin dari Java ya. Nah, kita masuk pertama yaitu ada string SQL di sini. Nah, kita update barang masuk ya. Jadi biasanya kita mengupdate tabel barang masuk set. Ini ada tanggal masuk, ada barang, nama barang, kategori. Di sini ya tadi udah ada ya. Nah, ini tanggal masuk, ada barang, nama barang, kategori, dan lain-lain. Nah, kita ada try lagi, kita masukin lagi di sini yaitu teks di variabelnya, teks di tanggal masuk, kode barang, dan lain-lain. Kita ada execute update di sini. Nah, terus ada lagi show message dialog ya. Kalau kita berhasil mengubah atau mengedit data, nanti akan muncul pesan data berhasil diubah. Terus di sini kita ada catch lagi, di sini SQL exception. Fungsinya sama untuk menampilkan dialog jika terjadi error atau kita gagal mengubah data atau dan lain-lainnya. Maka di sini akan menampilkan sebuah dialog yang berisi gagal mengubah data ini ya. Terus kita ada catch lagi number format exception. Ini sama seperti yang kita simpan tadi, button simpan, tapi agak beda. Nah, di sini ada show message dialog. Jika terjadi error pada kita format angka salah pada format angka, jumlah atau harga. Nah, yang akan muncul pesan format angka salah pada jumlah atau harga. Terus di sini ada load data dan kosongkan form. Oke, itu button edit ya. Kita masuk ke button hapus. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada button hapus ya. Kita klik 2 kali. Itu dua. Sorry. Itu 2. Nah, akan mengarahkan ke tempat codingannya ya. Terus di sana dalamnya ada int konfirmasi. Kita bikin dulu variabel konfirmasi. Isinya di option pen show confirm dialog. Nah, nanti misal kita mau menghapus data, nanti akan ada pilihan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, nanti ada pilihan konfirmasi atau hapus. Terus ini ada if konfirmasi. Kita panggil lagi yang kita buat di sini variabelnya. Di option pen yes option. Nah, di sini ada string, terus dalamnya ada string SQL. Delete from, yaitu kita menghapus dari tabel barang masuk where ID masuk ya di sini ya. Jadi kita ini ya delete from tabel masuk. Ini kita udah buat tabel masuk ya di sini ya. Nah, terus ada ID masuk. Terus kita ada try prepare statement, koneksi prepare statement lagi. Terus ini ada PATM setLine 1 integer persen int, saya ada variabelnya ya, teksnya dimasuk get text. Terus kita di sini ada execute update dan ada show message dialog lagi. Jika kita berhasil menghapus data, nanti maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Jika di sini ada catch lagi exception. Nah, ini kalau jika error atau terjadi kesalahan saat menghapus, nanti isi pesannya adalah gagal menghapus data. Kita masuk ke sini ada load data lagi dan kosongan form. Nah, untuk button hapus segitu. Button hapus udah clear ya. Kita lanjut lagi ke button cetak. Nah, button cetak ini ada di sini. Kita klik 2 kali aja.
Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Isinya apa? Isinya ada try. Yang pertama, kita akan membuat yaitu cetak PDF, sebuah PDF, yaitu nanti atasnya ada judul, terus bawahnya ada tanggal hari ini dan jam hari ini. Saat kita tulis mencetak itu, berapa? Dengan otomatis nggak usah kita input-input hari lagi, dan bawahnya itu ada tabel. Oke, kita bikin yang pertama dulu ya, yaitu kita ubah orientasi halaman menjadi landscape dulu dan mengatur marginnya. Itu gimana? Kita bikin variabel dokumen, ada new document packages, ini kita pakainya A4 di sini, terus rotate, kita ini marginnya ya 36 itu margin. Nah, udah, terus kita buat nama file yang akan dibuat. Jadi nanti kita misal mencetak, nanti ada nama filenya. Nah, itu kita buat bagaimana. Di sini ada string timestamp. Nah, ini buat format date, tanggal ya. Kita buat dulu. Nah, di sini ada new simple date format. Nah, ini ada years, month, day. Begini kita format new date. Nah, di sini ada lagi string file path. Nah, ini buat menamakan file kita ya, file yang mau kita cetak. Nah, di sini kita buat aja laporan barang masuk sesuai, kita kan mau buat inventory gudang komputer ya. Kita buat laporan barang masuk. Nah, di sini saya kasih strip sama spasi dikit. Nah, ini fungsinya adalah belakangnya untuk menampilkan ini ya, tanggal yang hari ini kita cetak di mana, biar rapi aja. Nah, plus, nah ini ya kita plus timestamp, ini kita panggil, kan tadi kita buat variabel timestamp ya. Nah, ini isinya tanggal plus PDF. Tadi formatnya itu PDF. Terus kita lanjut ke PDF writer, ini get instant document new file output stream file path. Nah, kita panggil file path lagi. Ini kan kita udah buat tadi ya. Terus dokumen open. Nah, nama filenya kita udah buat. Terus kita buat lagi judul laporan. Nah, tadi kita mau buat judul laporan, tanggal dan tabel ya di bawahnya ya. Nah, caranya gimana? Kita membuat judul laporan dulu ya. Di sini kita ada text, text font, title font. Nah, title font kita menggunakan font Helvetica di sini. Helvetica kita jenisnya di bold dengan ukuran 18. Nah, fontnya itu kita boldkan ya biar jelas. Judul biasanya kan di bold. Nah, terus kita ada buat paragraf detailnya. Sini kita buat variabel dulu new paragraph. Nah, ini kita buat, ini buat tanggal ya, laporan data barang masuk. Terus belakangnya itu title font. Ini yang udah kita buat tadi. Dan title kita set align-nya itu kita bikin align center ya, atau berada di tengah. Jadi nanti judulnya itu berada di tengah halaman. Dan dokumen add title. Nah, itu kita membuat tanggal cetaknya, kan tadi di atasnya itu judul, terus bawahnya ada tanggal ya. Nah, kita buat tanggalnya. Di sini ada kita import date font. Kita fontnya sama pakai Helvetica di sini. Size fontnya itu 10. Kalau judulnya tadi kan size-nya 18 ya. Ini kita pakai 10 aja biar nggak sama. Nah, fontnya itu italic. Kalau judul kan tadi bold. Nah, kita pakai italic. Terus di sini ada string tanggal cetak. Nah, kita buat variabel dulu tanggal cetak. New simple date format. Nah, ini ada day, month, year. Dan ini hours ya. Hours, minute sama second. Ini jam ya. Jadi ini ada tanggal, hari, tahun sama jam. Nah, formatnya itu new date. Oke, kita lanjut ke paragraf ini. Kita buat lagi variabelnya date paragraph. Dicetak pada. Nah, ini kita buat di sini. Date paragrafnya dicetak pada. Nah, sini kita kasih spasi. Nah, ini ada tambah ya tanggal cetak. Nah, ini kita kasih tanggal dan date font. Nah, ini kita udah bikin tadi ya tanggal cetak ini. Kita panggil ke sini dan date font ini. Kita panggil, ini kan tadi udah bikin ya. Nah, kita panggil ke sini lagi untuk judulnya. Nah, terus kita panggil masuk ke date paragraf ini, kita set line-nya center ya biar sama di tengah-tengah halaman biar rapi. Nah, terus kita lanjut ke ini set spacingnya, jarak setelah judul itu biar nggak deket-deket banget atau dempet-dempet banget. Nah, kita bikin 20 aja ini jarak setelah judulnya, dan dokumen add jangan ada date paragraf. Nah, kita tadi udah mendapatkan judul sama tanggal ya di PDF-nya, dalam PDF-nya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel pada PDF-nya. Nah, tadi kan kita mengisi data di sini ya, nanti muncul di sini data. Nah, ini kita akan mengimportnya ke
tabel yang akan kita buat di PDF nanti. Nah, caranya gimana? Kita akan membuat PDF terlebih dahulu, membuat tabel pada PDF-nya. Kita PDF tabel sini bikin variabel lagi PDF tabel. Ini PDF tabel barang masuk ya, variabel tabel. Nah, get column. Kita set lagi lebar presentasinya. Lebar tabelnya kita bikin 100% aja. Nah, kita kasih 100% aja di sini, 100. Nah, kita akan mengatur selanjutnya kita akan mengatur lebar kolom secara proporsional. Saya ada float ya. Float kolom WDTH, kolom apa? Lebar kolomnya kita kasih 0,8 f, 1,5 f, 1,7 f dan lain-lain di sini sampai 3 f, dan di sini ada PDF table set WDTH. Nah, ini adalah kolom WDTH. Nah, kita bikin variabel dulu. Nah, kita udah mengatur lebarnya udah ya. Terus kita akan di sini akan menambahkan header pada tabel ya, biar ada judulnya. Terus kita masuk ke sini e-text PDF, header font. Nah, sini ada font family-nya kita pakai Helvetica. Sama ya, Helvetica semua biar rapi. Font size-nya itu 9 dan kita bold. Terus di sini ada codingan ya, ada for int i sama dengan 0, i tabel barang masuk get column count. Nah, ini PDF cell, ada header cell, new PDF cell. Nah, ini ada tabel barang masuk, ini variabel pada tabel get column name sama header font. Nah, kita ada lagi header cell, set horizontal align-nya. Align-nya itu kita bikin center ya, berada di tengah. Dan ini ada header cell lagi, set vertical align-nya kita bikin align middle, berada di tengah ya. Terus kita ada header cell lagi, set gray fill-nya kita 0,9 f. Nah, ini warna abu agak lebih terang dikit. Dan kita set padding-nya itu 5 padding ya, jarak dalamnya. Terus ini ada PDF table add cell. Nah, kita udah menambahkan header tadi. Ini codingannya. Kita lanjut ke menambahkan data ke tabel. Gimana caranya? Nah, disini ada codingan. Kita bikin dulu com e-text PDF ini, text font, body font. Kita akan pakai font Helvetica lagi, sama seperti semua, biar rapi. Pakai size-nya itu 8. Di sini ada codingan for int rows-nya kita 0, terus rows tabel baru masuk. Di sini ada variabel tabel get row count dari row. Nah, kita ada for lagi. int call sama dengan 0, calls tabel baru masuk, get column get column count dan color calls. Nah, di sini kita ada object cell value, yaitu kita buat dulu variable set value cell value. Di sini ada tabel barang masuk ya, kita get value rows. Nah, di sini kita buat lagi string, ada string cell text. Nah, kita panggil lagi yang sudah kita buat tadi di sini, cell value sama dengan 0. Nah, ini kita kosongin aja, terus cell value atau string. Di sini ada PDF cell, body cell sama dengan new PDF cell, new press cell text atau body font. Nah, kita set paddingnya lagi dalam jarak dalamnya. Set paddingnya kita kasih 5 aja. Dan ada PDF table add cell, body cell di sini. Terus ada dokumen add sama dokumen close. Dan di sini ada message lagi di sini. Apabila kita sukses untuk mencetaknya, nanti akan bertuliskan laporan PDF berhasil dibuat, file disimpan sebagai. Nah, ini ada file path ya. File path itu kita udah buat tadi untuk nama. Nah, di sini kita buat ya, laporan baru masuk. Jadi nanti isinya adalah laporan PDF berhasil dibuat, file disimpan sebagai ini namanya. Kita udah set tadi. Setnya yaitu laporan barang masuk. Laporan barang masuk dan sukses ya. Terus ini ada catch-nya itu document exception. Nah, di sini ada file not found. Jika terjadi error, maka nanti akan ada show message dialog lagi, isinya yaitu gagal membuat PDF, sorry. Nanti akan ada show message dialog lagi, yaitu gagal membuat PDF jika error. Nah, itu button cetaknya udah. Di sini ada ini bawaan dari Java-nya. Kita nggak usah apa-apain, biarin aja. Nah, di sini juga ini bawaan dari Java-nya. Udah selesai. Kita akan mendemokan desain kita ya. Kita akan run. Di sini ada button hijau, kita klik aja kalau mau nge-run. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Nah, nanti kita akan bisa mengisi di sini barang di sini, ID barang, tanggal masuk. Nah, ini tanggal masuknya kita udah set otomatis. Jadi kita nggak usah ngisi ada kode barang dan lain-lain. Kita langsung aja pilih, kita masukkan ID barang ya. Aku mau 86 mungkin. Tanggal masuknya nggak usah diisi. Nah, kode barangnya 23. Nama barangnya, oh ya, aku mau gaming ya. Laptop gaming. Anjay. Nah, ini ada kategori ya. Ada gaming, office, sama server. Kita pilih gaming karena membuat gaming. Nah, kita kasih ke Asus saja. Spesifikasinya kita pakai RTX, RTX 20.000, 236. Kita, nah, terus kita lanjut ke jumlah masuknya kita 5. Harga beli satuannya minim berapa ya? 255.500. 5 juta ya. Nah, terus kita sublernya kita isi aja nama kita, kontak sublernya isi aja. Nah, terus ada user input siapa, kita isi ya, apa ya, keterangannya. Bagus. Nah, kita akan eh, tes simpan ya, pendapatan simpan. Nah, jika berhasil akan muncul message data berhasil simpan. Tadi kita udah buat ya, jika berhasil akan muncul seperti ini. Kita klik OK aja. Nah, nanti otomatis datanya ketambahan pada tabel di bawah ini. Jika kita klik, nanti akan muncul di sini. Nah, fungsi tabel baru, button baru yaitu jika kita akan membuat baru ya, kita tinggal klik aja mengisi tabel ini, kita klik aja baru. Nanti akan kosong. Terus kita akan mengedit ya. Kita pencet lagi data yang mau edit. Kita ID masuknya ini nggak bisa diedit ya karena primary. Jadi di skip aja. Nah, kode barang mungkin bisa ditambahin. Terus laptopnya biarin. Mereknya mau tak ganti ya. Lenovo mungkin. Terus sini biarin, jumlahnya biarin. Masih kita kasih 8 ya. Nah, ini nggak usah diganti-ganti keterangannya. Keren. Nah, kita edit sini ya. Ada button edit, kita klik aja. Nah, data berhasil diubah sesuai yang kita buat tadi ya. Jika berhasil diubah maka akan ada muncul tulisan show message dialog. Data berhasil diubah. Kita klik OK aja. Nah, nanti otomatis datanya ini kita udah keganti ya. Kita klik nanti muncul di sini udah keganti jadi Lenovo. Kode barangnya berubah, jumlah masuknya berubah dan lain-lain. Nah, kita akan menghapus ya. Coba kita hapus datanya ini. Saya ada button hapus, kita klik dulu datanya ini satu kali. Nah, kita klik button hapus. Nah, ini ada peringatan ya. Kita tadi udah buat ya. Button konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita yes saja. Nah, nanti jika berhasil akan muncul di ini. Data berhasil dihapus ya. Kita klik OK. Nah, nanti datanya terhapus dari tabel dan di database ini kehapus ya. Nah, tinggal 2. Oke. Jadi kita coba cetaknya, button cetak di sini. Sorry. Nah, kita kita nyoba cetak ya, cetak jadi PDF. Nah, kita klik aja cetak. Nah, tadi kita udah buat juga namanya yaitu laporan barang masuk. Terus ada strip. Nah, ini kita kasih tanggal ya, tanggal hari ini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet mengisi ini tanggal berapa. Nah, kita udah otomatis di sini. Oke, nah ini disimpannya ini di folder project kita ya. Tadi kita udah buat banyak ya ini ya. Nah, foldernya ini ada di dalam inventory gudang komputer ini ya. Kita klik aja. Nah, kita lihat di sini. Ada inventory gudang komputer ya. Kita udah tadi. Nah, akan muncul di sini ya, PDF. Kita klik aja. Nah, jadinya seperti ini. Sudah sesuai ke yang kita tadi ya, yaitu ada di sana ada judul, terus bawahnya itu ya, ada tanggal dan jam. Kita nggak usah capek-capek mengingat-ingat, udah tersedia dan ada tabel. Nah, tadi kita udah set dulu, sudah bikin headernya warnanya agak abu terang. Kita bikin bold, judulnya kita bikin bold, dan jaraknya itu kita udah buat tadi ya, kita udah setting tadi. Oke, button cetak bener. Nah, kita sekarang keluar ya, nyoba button keluar. Kita klik aja jika udah selesai. Sorry. Nah, di sini kita udah keluar ya, udah selesai mau menambahkannya, kita keluar. Oke. Oke, sekian program kami. Mungkin kedepannya bisa ditambahin sedikit saran ya. Mungkin untuk barang keluar,
Tadi kan Ya, hanya barang masuk saja ya. betul. Mungkin manajemen karyawan belum Mm, ada juga. ya, Ya, mungkin kurang sekian. lebihnya project kita ya sudah Ya, selesai ya. sudah. Mungkin kurang lebihnya ada kesalahan, kita minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.